Rema hari ini, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Setelah janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus digenapi, Tuhan mulai membawa gerejanya masuk dalam kegerakan apostolik. Jemaat mula-mula menanggapinya dengan begitu berapi-api. Semakin hari mereka bertumbuh dalam Tuhan dan pertobatan jiwa-jiwa semakin nyata. Di tengah-tengah gegap gempita arus gerakan itu adalah seorang wanita penjual kain ungu di kota Tiatira yang mengalami pertobatan karena pemberitaan Paulus dan Silas. Ia pun dibaptis dan mengalami hidup yang baru. Namun pertobatannya tidak berhenti sampai di situ. Ia dipenuhi dengan urapan apostolik, sehingga ia membuka rumahnya sebagai tempat pemberitaan Injil. Akibatnya, pertobatan jiwa-jiwa semakin masif terjadi. Dicatat di Alkitab bahwa ketika Paulus dan Silas keluar dari penjara di kota itu, mereka pergi ke rumah Lydia. Di sana mereka bertemu dengan saudara-saudara seiman. Hal ini menunjukkan bahwa rumah Lydia menjadi pusat penjangkauan Kristen dan peribadahan di Filipi. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa pengurapan Roh Kudus. Hal yang sama juga terjadi kepada kepala penjara di Filipi, tempat Paulus dan Silas dipenjarakan. Ketika Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dan membebaskan Paulus serta Silas dari penjara, hal itu membawa pertobatan bagi kepala penjara itu. Lagi-lagi, pertobatan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas datang ke rumahnya, sehingga Injil pun diberitakan kepada seluruh isi rumahnya. Inilah yang terjadi jika urapan apostolik dicurahkan. Tidak bisa tidak, pertobatan jiwa dan pelipat gandaan jumlah orang yang diselamatkan pasti terjadi. Ini bukan tentang apa pekerjaan kita, apa pelayanan kita, apa jabatan kita, ataupun apa masalah yang sedang menimpa kita. Namun tentang sejauh mana kita mau meresponi mandat apostolik dari Tuhan. Siapapun kita, pasti bisa dipakai Tuhan. Karena itu, mari bersiap, tanggalkan semua beban dan mulailah melihat bahwa Tuhan sedang benar-benar membawa gerejanya masuk dalam kegerakan apostolik akhir zaman. Maka hidup kita pun akan dibawa masuk dalam dimensi apostolik. Haleluya! Sudahkah Anda menuliskan nama-nama orang yang akan Anda selamatkan bagi Tuhan? Menurut Anda, bisakah Tuhan memakai pekerjaan, keluarga, pergaulan Anda untuk menjadi agen kerajaan-Nya? Mengapa demikian? Bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri untuk menyerahkan pekerjaan, keluarga, studi Anda sebagai sarana pemberitaan Injil bagi Tuhan? Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami tahu hal itu tidak boleh berhenti pada diri kami. Kami harus bergerak dan mau memberi diri dipakai, supaya keselamatan itu bisa berlipat kali ganda, dan nama-Mu semakin dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan sedang membawa gerejanya masuk dalam dimensi apostolik.